targetnya, tahun berapa jadi dokternya, umur berapa jadi dokternya, saya pengen menikah, umur berapa menikahnya, saya pengen punya usaha, umur berapa, tahun berapa gitu. Bahkan semakin detail semakin baik. Nah, tujuan itu kan ada yang namanya SMART ya, spesifik, measurable, achievable, realistis sama time, ada time-nya. Nah, jadi semakin dia spesifik, semakin juga jelas waktunya, itu akan lebih mudah kita kemudian menyusun cita-citanya. Kalau dulu saya di Bakti itu bikin life plan gitu. Jadi 5 tahun ini apa aja yang mau dilaksanakan ya kan, sampai kemudian 10 tahun ke depan. Nah itu salah satu cara kita menentukan tujuan. Jadi memang dari akhir yaitu sebagai kontemplasi kita. Nah yang teknisnya tadi pakai SMART tadi, kemudian bisa juga pakai Ikigai. Ya teman-teman search lah, udah banyak banget yang udah bahas Ikigai, itu udah jadi konten mainstream lah gitu ya. Nah yang kedua tadi tentang apa tadi, caranya melawan anxiety akan masa depan. Caranya melawan anxiety akan masa depan. Jawab. Kalau dari aku ya, cara melawan anxiety di masa depan, namanya khawatir akan masa depan itu kenapa ada selalu ada alasan kenapa kita khawatir. Biasanya itu kalau aku ya, kenapa misalnya aku merasakan lagi anxious nih sama sesuatu misalnya, itu kenapa ya aku ngerasa anxious, itu kadang tuh biasanya kalau yang aku rasakan itu bukan karena kayak pure aku anxious aja, tapi karena kondisiku saat itu misalnya oh ternyata ada lagi capek misalnya, atau ternyata ada tugas yang belum selesai, atau bisa jadi ada pressure dari luar kayak gitu misalnya. Jadi kita lebih jadi anxious kan, aduh ntar aku gimana ya, misalnya kalau contoh dari pressure dari luar tuh misalnya kita ngeliat orang udah selesai duluan nih, misalnya tugasnya udah selesai duluan, atau orang pencapaiannya udah kelihatannya udah kayak lebih dulu daripada kita, kayak kita jadinya ketinggalan, kita anxious kayak gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu alasan kita anxious tuh kenapa sih, kalau memang bisa kayak gitu. Tapi selalu ada sih yang nge-trigger kita anxious tuh apa. Contoh misalnya lagi buka Instagram, tiba-tiba ngelihat yang lain, udah ada ini baru, udah ada prestasi dan sebagainya. Nah itu jadi kan menjadi trigger. Nah artinya kalau kita udah tahu kok main Instagram malah bikin kita jadi nggak nyaman, nggak ini, akhirnya kita bisa memutuskan untuk nggak ngelihat pencapaian orang lain itu. Mungkin ketika kita belum bisa cuek, kita nyuekin Instagramnya aja gitu. Nah ini kan istri saya, dia nggak main nih, nggak punya akun lah untuk publik gitu ya. Itu juga salah satu cara gitu ya. Iya, karena aku juga merasakan anxious contoh aku yang aku rasakan kalau anxious dengan masa depan itu juga karena lewat sosial media, ngelihat temen udah segimana jauh dia berkembang, dan kita ngerasa tuh jadinya kok aku terbelakang ya, sampai melupakan fakta kalau sebenarnya kita tuh punya timeline masing-masing loh. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat kayak gitu. Karena kita membandingkan karena membanding-bandingan tuh lebih cenderung bikin kita sedih dan nggak bersyukur kayak gitu. Jadi makanya aku ngekat, janganlah, karena sayangnya aku itu kalau ngelihat orang yang sudah banyak pencapaian, bukannya ke trigger buat jadi semangat, malah jadi anxious kayak ini yang nanya ini ya sama kita, jadinya anxious. Nah kalau aku caranya dengan membuang trigger itu tadi, mengatasi triggernya apa, mengidentifikasi dulu triggernya apa, terus mengatasinya mau gimana kamu kayak gitu. Dan ini disclaimer ya, mungkin yang salahnya itu tentu bukan sosial medianya gitu ya, mungkin bukan orang lain yang share-nya, karena mungkin dia niatnya bukan untuk bikin kita anxious gitu ya. Mungkin niat dia pengen kasih kita motivasi dan inspirasi. Nah maka dari itu kita pelan-pelan nge-install mindset, growth mindset, pelan-pelan kita juga nge-install prinsip apa itu, yaitu tidak khawatir akan masa depan. Karena yang masa lalu sudah berlalu, nggak bisa diubah. Yang masa depan itu kita khawatirkan pun tidak akan mengubah masa depannya, itu selalu akan menjadi misteri. Jadi hidupnya mindful ya, live here and now. Live here and now, hidup di hari ini. Itu yang kemudian saya tulis di buku
kaum rebahan beri perubahan ada satu chapter iklan. ada satu chapter tambahan tentang hidup di hari ini, karena memang masing-masing kita apalagi masih muda ini ya, sekarang di era sosial media sering banget tuh khawatir sama masa lalu atau menyesalkan masa lalu, sesuatu yang sudah berlalu gitu ya, belum bisa memaafkan, belum bisa menerima, dan juga khawatir akan yang terjadi di masa depan. Padahal kedua hal itu tidak mengubah. Dalam buku Latahzan itu, bukunya orang kuning itu disampaikan ya, itu tidak akan mengubah. Menyesalkan masa lalu tidak mengubah masa lalu, khawatir akan masa depan tidak akan membuat kita tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, jadi apa namanya, daripada melakukan hal yang kemudian tidak memberikan dampak itu, fokuslah hidup di hari ini, live here and now, mindful tadi, fokus pada apa yang kemudian bisa kita lakukan, karena yang kita lakukan hari ini itulah yang akan kemudian berdampak pada masa depan. Jadi cara kita mengatasi kekhawatiran masa depan itu adalah dengan hidup di hari ini, mempersiapkan persiapan terbaik, karena apa namanya, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memanen. Yang kita tanam hari ini itu yang akan kita panen di masa depan. Kalau kita hari ini banyak baca, kita akan panen hasilnya. Kalau kita hari ini banyak main game, kita juga akan tahu konsekuensinya. Gitu kira-kira ya. Ya emang nggak mudah ya prosesnya, tapi insya Allah bisa pelan-pelan kayak bisa gitu.